Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Apakah saudara merindukan mujizat di dalam kehidupan saudara? Allah yang kita sembah adalah Allah yang melakukan mujizat dulu, sekarang, sampai selamanya. Mujizat masih ada sampai saat ini, bahkan sampai selamanya Tuhan akan terus melakukan mujizat. Dan saya percaya setiap kita merindukan mujizat Tuhan. Dan di dalam video ini, saudara, akan dibacakan kepada saudara ayat-ayat emas tentang mujizat Allah, untuk meneguhkan iman saudara bahwa mujizat masih ada. Kalau saat ini mungkin kehidupan saudara sulit, hidup saudara berat, percayalah bahwa mujizat Allah masih ada. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 10 ayat 27. Firman Allah berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, firman Allah di dalam Markus 10 ayat 27 ini menegaskan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Mungkin ada kondisi yang saat ini bagi pikiran kita sudah sangat mustahil, sudah sangat tidak mungkin. Tetapi firman Allah ini menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saat ini Tuhan, saudara, apapun kondisi saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Mujizat masih ada, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, firman Allah menegaskan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Saudara, firman Allah menegaskan di dalam Markus 9 ini, saudara, bahwa kalau kita percaya, tidak ada juga yang mustahil. Di mana pada waktu itu ada seorang ayah yang anaknya kerasukan, dan dia meminta Yesus bahwa jika Yesus dapat, dia memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya, melepaskan anaknya dari pengaruh roh jahat. Lalu Yesus berkata, kamu berkata jika engkau dapat. Lalu dia menegaskan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di sini, saudara, Yesus menegaskan bahwa
bukan apakah Tuhan dapat, bukan mungkin Tuhan dapat, tetapi Tuhan pasti dapat. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita percaya atau tidak. Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti sanggup karena Tuhan berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang menjadi masalahnya apakah kita percaya. Dan Yesus membuktikan, saudara, bahwa roh jahat pun Dia usir dari anak itu, dan Dia membebaskan anak itu, Dia melepaskan anak itu, sebagai bukti bahwa tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya, tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian selanjutnya, Lukas 18 ayat 27, saudara. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kembali, saudara, mujizat masih ada. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi dan kondisi kita hari ini, seberapa mustahil, seberapa tidak mungkinnya pun itu, dengar firman Tuhan ini, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kondisi itu, sangat mustahil, sangat tidak mungkin untuk berubah kondisi, keadaan dan sebagainya. Tetapi dengar lagi, firman Allah ini dalam Lukas 18 ayat 27 berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Percaya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Selanjutnya Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kali ini melalui firman-Nya dalam Yeremia 32 ayat 27, Allah melontarkan pertanyaan. Ketika Dia berkata bahwa sesungguhnya akulah Allah segala makhluk. Segala sesuatu, serua semesta alam, langit dan bumi, segala yang ada, itu oleh karena Dia ciptakan, itu ada dalam kuasanya, itu ada dalam otoritasnya, itu ada dalam kendalinya. Dan kemudian Dia bertanya, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Hari ini, apa jawaban kita? Yang benar adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Kalau bumi dan langit pun ada dalam kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya mari kita terus percaya, mari kita terus berserah kepada Dia yang berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mujizat masih ada. Selanjutnya, saudara, Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini peristiwanya tentang Maria dijumpai oleh malaikat untuk menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Lalu kemudian dengan kondisi yang ada, dia masih gadis, bagi manusia itu mustahil. Lalu kemudian malaikat Allah itu menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika mendengar kalimat itu, Maria berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, saudara. Bagian kita adalah taat, berserah kepada Tuhan seperti Maria. Sangat tidak masuk akal, sangat tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena itu sudah merupakan rancangan Allah dari kekekalan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata, Maria berkata, jadilah kepadaku sesuai dengan firman Tuhan itu. Saudara, hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kondisinya dalam hidup kita, yang menjadi bagian kita seharusnya adalah berserah kepada Tuhan. Biarkan Dia yang campur tangan, biarkan Dia yang bertindak. Ayat emas selanjutnya, saudara, Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kembali, saudara, mujizat masih ada.
Kembali di dalam Matius pasal 19 ayat 26 ditegaskan bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat emas selanjutnya saudara, Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, firman Allah di sini juga menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan dan kepercayaan kita bahwa Allah bertindak melalui iman kita. Jika ada iman kita sebesar biji sesawi saja, maka kuasa Allah akan bekerja. Bahkan ketika kita berkata kepada gunung ini, pindahlah, takkan ada yang mustahil bagimu. Gunung itu pun akan pindah. Kalimat itu dipakai untuk menegaskan bahwa kuasa yang dahsyat, perkara yang besar akan terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan, karena kuasanya lah yang akan bekerja, kuasanya lah yang akan bertindak, melakukan mujizat bagi kita ketika kita percaya kepada Dia. Kemudian ayat emas yang terakhir saudara, tentang mujizat. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini peristiwanya satu kali ketika Yesus mengutuk pohon ara saudara, akhirnya pohon ara itu kering. Dan besok harinya ketika Yesus dan murid-muridnya lewat di situ, murid-muridnya heran karena pohon ara itu kering, dan mereka mengingat Yesus mengutuk pohon ara itu, dan akhirnya mereka terheran-heran dan takjub akan apa yang mereka lihat di hadapan mata mereka. Kemudian Yesus berkata bahwa sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara itu, tetapi bahkan kepada gunung ini engkau berkata beranjak tercampak ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kembali, bahasa yang menggambarkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita hidup dalam iman saudara, bahwa gunung pun akan beranjak. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita lihat semua ayat-ayat emas ini tadi saudara, bahwa mujizat itu terjadi oleh karena kemahakuasaan Tuhan, dan mujizat itu terjadi dan dilakukan oleh Tuhan ketika kita percaya dan beriman kepada Dia, percaya bahwa Dia sanggup melakukannya. Jika saudara rindu mengalami mujizat, mari imani firman Tuhan ini, hiduplah dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat firman Tuhan tentang mujizat masih ada, tentang kuasa Allah yang akan mengerjakan mujizat, tentang kita yang harus hidup dalam iman supaya mujizat Allah terjadi. Mari kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita alami janji firman Tuhan dan kita alami mujizat di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam satu kondisi yang sangat membutuhkan mujizat-Mu. Mereka perlu mujizat-Mu, mereka perlu kuasa-Mu. Bahkan secara manusia, secara pikiran manusia sudah sangat mustahil. Secara pikiran manusia sudah sangat tidak mungkin. Tetapi hari ini kami sudah belajar dari ayat-ayat emas firman Tuhan tentang mujizat, bahwa bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kami adalah percaya, dan bagian-Mu adalah menyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, dan akhirnya mujizat terjadi. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu, Engkau yang tahu dalam hal apa mereka membutuhkan mujizat.
Hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Dan Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Ajar mereka beriman. Ajar mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sanggup, bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Wujudkan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit, nyatakan mujizat kesembuhan. Kalau mereka kekurangan, nyatakan mujizat berkat berlimpah. Kalau mereka mengalami masalah, nyatakan mujizat. Angkat segala masalah persoalan mereka. Di mana mereka butuh mujizat, kerjakanlah mujizat-Mu di sana. Anak-anak-Mu menerima mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu.
Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk. Karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan bela
Bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah semuanya. Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja. Ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan dalam hidup mereka. Pakai mereka. Apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara.
Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan? Kalau saudara rindu, saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.